Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5 yang solih dan solihah. Untuk hari ini pembelajaran matematika melanjutkan materinya, yaitu tentang pembagian pecahan. Namun sebelumnya langkah lebih baik kalian mandi terlebih dahulu ya, supaya fresh belajarnya. Kemudian sarapan jangan lupa. Kemudian juga kalian sholat duha dulu ya. Dan mari awali pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian pecahan. Nah, kalian ibu mohon kalian pelajari lagi video-video sebelumnya ibu share ya, untuk nanti memulai belajar menjelang PTS. Karena materi PTS itu sampai bab akhir ini, bab 1 ini ya. Karena kalau PTS kalian tidak bisa bertanya ke ibu jika mengerjakan ada yang tidak paham ya. Kalau masih latihan kan masih bisa bertanya sama ibu. Baik, mari kita perhatikan, kita simak pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ingat bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis, dibagi sampai habis, sampai hasilnya 0 ya, jika memang tidak ada sisa. Seperti yang contoh ini, 6 dibagi 3 berarti 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3 dan dikurangi lagi 3. Ketika sudah mendapatkan hasilnya 0 berarti sudah habis. Ada berapa 3-nya? Berarti hasilnya berarti 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2 kali pengurangan sampai habis, berarti 2. Untuk pecahan ini silahkan dilihat contohnya. Ini di sini contohnya adalah pecahan campuran. 1/1/6 dibagi 1/4. Ingat bahwa ketika menemukan pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 1 bilangan yang depan ini dikali dengan penyebut. 1 dikali 6 sama dengan 6. Ya, yang ini dikalikan. Nah, ini dikalikan sama dengan 6. Jangan lupa 6 yang ini ditambah dengan pembilangnya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian per 6. Jadi hasilnya 7/6. 6 dikali 1, 6 ditambah 1. Berarti 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi hasilnya 7/6. Kemudian dibagi 1/4. Jika pembagian tanda baginya berubah menjadi kali. Rumusnya seperti itu ya. Ketika ada pembagian pecahan, ini pembagiannya berubah menjadi kali. Setelah berubah menjadi kali, posisi 1/4 dibalik. Penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Artinya 1/4 ketika dibalik posisinya menjadi 4/1. Tandanya diubah menjadi perkalian. Nah, bilangan pecahan yang ini diubah posisinya. Ingat, itu kuncinya ya untuk pembagian pecahan. Setelah itu bisa langsung dikalikan. 7 dikali 4, 28. 6 dikali 1 hasilnya 6. 28 dibagi 6 mendapatkan 4, namun ada sisa. Karena 6 dikali 4, 24. Di sini 28 berarti ada sisa 4, dituliskan 4/6. Bisa disederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat, menyederhanakan dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 3, itu tidak bisa, bukan penyederhanaan. Kalau atas dibagi 2, maka yang bawah juga dibagi 2. Seperti ini, 4. Ini dituliskan lagi 4. Yang ini pembilangnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Udah hasil sederhana. Ya, jadi hasilnya 4, 2/3. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan pecahan desimal? Sebetulnya pecahan desimal pun sama, yaitu dengan cara desimalnya diubah dulu ke bentuk pecahan. Untuk contoh berikutnya, 1,75 dibagi 0,25 sama dengan, nah ini diubah dulu 1,75-nya menjadi bentuk pecahan.
Jika kalian bingung dengan cara seperti ini, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu. 1,75 sama dengan diubah menjadi pecahan biasa, yaitu lihat jumlah angka di belakang koma, 1, 2, ada 2, artinya berarti ini per 100 karena 2 angka di belakang koma, per 100. Jika di bawahnya sudah per 100, maka koma ini hilang. Kalau koma ini hilang berarti menjadi 175 per 100. Kemudian dibagi, nah ini juga sama, 1, 2, 2 angka di belakang koma yaitu 100. Jika komanya hilang berarti tinggal 025. Jika 0 di depan tanpa ada koma tidak perlu ditulis, jadinya 25 per 100. Nah setelah itu 175 dibagi 100 kan masih bisa mendapatkan 1, tetapi ada sisa 75 per 100. Dibagi 25 per 100 yaitu ini disederhanakan supaya angkanya tidak besar. 1 ditulis lagi. Nah ini 75 per 100 itu bisa disederhanakan dengan cara dibagi 25. Yang atas dibagi 25, yang bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25 mendapatkan hasilnya yaitu 3 ya. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4, jadinya 1/3 per 4. Yang ini juga sama, 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4, jadinya 1/4. Jangan misalnya karena mau menyederhanakan, yang ini misalnya nanti di contoh lain bisa dibagi dengan 25, misalnya ini juga dibagi 25, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus tetap dilihat dulu, harus dibagi dengan pembilang yang sama-sama dia bisa membaginya bilangannya. Nah ini sudah mendapatkan hasilnya, masukkan ke sini. Jadi ini 1/3/4 itu hasil dari penyederhanaan seperti ini, supaya lebih paham. Nah 1/3/4 dibagi 1/4. Ini seperti yang tadi caranya, 4 dikali 1 sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Ini dikalikan. Kemudian 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. 4 dikali 1 4 ditambah 3 hasilnya 7 per 4. Kemudian dikali karena pembagiannya berubah menjadi perkalian. Tandanya berubah menjadi kali. 1/4 jika dibalik posisinya maka 4/1. 7 dikali 4 hasilnya 28. 4 dikali 1 hasilnya 4. 28 dibagi 4 itu bilangannya genap. Apa maksudnya? Sudah tidak ada sisa ya. Hasilnya yaitu 7. Jadi sudah dituliskannya 7 saja. Jangan 7/4 karena dia hasilnya tidak ada sisa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembagian berbagai bentuk pecahan. Misalnya Bu, campuran nih, 4,5 dibagi desimal dibagi dengan pecahan campuran. Tidak perlu bingung, tinggal dikerjakan dulu. 4,5 ini berbentuknya berbentuk desimal, berarti tinggal diselesaikan, diubah dulu menjadi pecahan biasa. Misalnya belum paham nih caranya kenapa tiba-tiba seperti ini, berarti ini lihat satu angka di belakang koma, 4,5 sama dengan, karena ini di belakang komanya ada satu angka maka per 10. Jika di sini sudah per 10, hilangkan komanya menjadi 45 ya, seperti itu. Kemudian 45 dibagi 10 kan bisa mendapatkan 4, sisanya 5, berarti 45 per 10 sama dengan, karena bisa disederhanakan, 5 dibagi 5 yaitu 1, 10 dibagi 5 yaitu 2, jadinya 4, 1/2. Jadi 4,5 itu adalah jika diubah ke bentuk pecahan hasilnya 4, 1/2 dibagi 2, 1/2. Nah di sini pecahan campuran semua, maka harus diubah menjadi pecahan biasa. Seperti yang tadi, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Ini dikalikan hasilnya 8. Yang 8 ini ditambah 1, maka hasilnya 9/2. Kemudian yang ini 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan
5, yang ini per 2, tinggal dikalikan. Diubah dulu tandanya, ini 9 per 2, tanda pembagian diubah menjadi perkalian. Dan kemudian posisinya diubah, 5 per 2 diubah posisi menjadi 2 per 5. Tinggal dikerjakan, hasilnya dikalikan, 9 dikali 2 yaitu 18, 2 dikali 5 hasilnya 10. 18 dibagi 10 ini bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2 ya, yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah ini ternyata belum selesai, masih bisa disederhanakan. 9 dibagi 5 itu mendapatkan 1, karena 1 dikali 5 hasilnya 5, dan ini 9 berarti selisihnya adalah 4, sisanya adalah 4. Jadi 4 per 5, karena ini sisanya ya. 9 dibagi 5 kan dapat 1, tetapi ada sisa. Karena 5 dikali 1 itu 5, nah ini sedangkan 9 berarti ada sisanya 4 dibagi 5. Jadi 1 4 per 5 hasilnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan materinya cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan melalui chat ke Ibu ya. Untuk latihannya nanti Ibu share di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.